Perkenalkan, nama saya Teresa Kristina dari Prodi 2 BPGSD dengan NPM 211434514. Saya pada hari ini akan menggunakan inquiry learning dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Perhatikan video saya yang berikut ini. Selamat pagi semuanya, dan bagaimana kabar kalian? Puji syukur dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kalian agar kita terhindar dari segala virus dan penyakit. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Bagi namanya yang Ibu panggil, angkat tangannya ya. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, sekarang persiapkan alat tulis dan buku kalian dan simpan alat-alat yang tidak diperlukan. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Iya, benar. Pelajaran kita pada minggu lalu yaitu mengenai arti penting sebuah perbedaan keragaman di Indonesia. Oke, apakah kalian sudah paham mengenai materi kita minggu lalu? Baiklah. Kalau kalian sudah paham, maka kita akan melanjutkan materi kita dengan tema yang baru. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema lingkungan di sekitar kita. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pasca, coba sebutkan ada gambar apa saja. Iya benar, di sini ada gambar seorang dokter, guru, dan nelayan. Oke, cukup. Kepada Rafael silahkan dilanjutkan. Ada gambar apa saja sih, kecuali yang sudah disebutkan oleh Pasca? Iya benar, di sini ada gambar seorang petani, peternak, polisi. Nah, kira-kira apa sih pembelajaran kita pada hari ini? Iya benar, kita pada hari ini belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai keragaman ekonomi, mengenai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Lah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca teks-teks, siswa dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal kita ataupun berdasarkan di tempat di sekitar mereka. Dengan contoh seperti ini, kita dapat membedakan itu seorang guru, ada seorang dokter, polisi, petani, dan peternak. Nah, yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan, siswa terhadap mengemukakan pengaruh lingkungan terhadap jenis-jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah ataupun di sekitarnya. Seperti ini. Seorang guru berarti dia mengajar di sekolah. Kalau dia seorang peternak berarti dia mengurus ternak-ternak yang mereka ternakkan. Nah, kalau seorang petani ya dia berladang seperti bersawah, menanam ubi, menanam pisang, dan lain sebagainya. Dan kalau yang ketiga, melalui kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan, siswa dapat menemukan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di tempat tinggalnya ataupun di sekitar lingkungannya. Seperti ini, kalau dia di tepi laut maka dia akan menjadi seorang nelayan. Nah, kalau dia di dataran tinggi dia akan menjadi seorang petani, entah menanam sawit, kopi, dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan kita hari ini adalah pembahasan yang sangat penting dan banyak sekali keragaman pekerjaan yang ada di sekitar kita yang dapat kita ketahui. Oke, coba Cindy, ketika kamu besar nanti, kamu ingin menjadi apa? Oke, bagus sekali, kamu ingin menjadi seorang dokter. Kalau kamu, Kronia, apakah cita-citamu jika kamu besar nanti? Oh, kamu mau menjadi guru olahraga ya? Oh, wah, tidak kalah bagusnya dengan si Cindy ya. Lah, Ibu harap semoga cita-cita kalian atau apa yang kalian impikan itu tercapai. Walaupun harus banyak rintangan yang akan kalian lewati, misalnya kalian sudah mencobanya, kalian gagal, kalian jangan patah semangat, teruslah mencoba dan memperbaiki di mana titik letak kesalahan kalian.
Semoga yang tadi sudah menyebutkan cita-citanya itu dapat kalian capai agar kalian dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Baiklah, kita kembali ke topik pembelajaran kita yang tadi. Oke, dalam mewujudkan cita-cita, kita harus memiliki usaha yang keras. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita atau di sekitar kita itu banyak jenis pekerjaan seperti yang sudah kita bahas tadi. Coba kepada Rafael, kamu tinggal di mana? Oke, tolong kamu jelaskan atau kamu sebutkan pekerjaan apa saja yang paling banyak di sekitar lingkungan kamu. Tahu pekerjaan apa saja yang paling banyak dikerjakan oleh keluarga ataupun tetangga atau masyarakat ada di sekitar kamu. Menarik sekali ya pekerjaan yang berada di lingkungan sekitar kamu. Anak-anak, coba kalian buka buku kalian pada halaman 35. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk membaca teks-teks yang ada di buku kalian tersebut. Oke, sudah 5 menit ya. Oke, sudah 5 menit ya. Apakah ada yang mau kalian tanyakan atau kalian yang tidak paham dari teks yang kalian baca pada buku kalian tadi? Baiklah, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya, mengapa di setiap daerah memiliki pekerjaan yang berbeda-beda? Ayo, coba kalian diskusikan kepada teman kalian apa jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Sudah 5 menit ya. Baik, tolong kalian jawab pertanyaan yang ada di buku kalian dan jawaban tersebut dapat kalian cari dari buku lainnya ataupun dari perpustakaan mini yang ada di pojok kelas kita. Baik, sudah 10 menit ya. Kepada Cindy, Pasca harap maju ke depan untuk menjelaskan atau menjawab hasil diskusi kalian tadi. Baiklah, karena mereka sudah menjawab atau menjelaskan hasil diskusi mereka tadi, Ibu minta kalian membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang dengan membuat beberapa pertanyaan dari yang materi yang kita bahas tadi dengan menggunakan tanya jawab. Dengan dari kelompok A memberikan pertanyaan dan kelompok B menjawab, ataupun sebaliknya, kelompok B memberi pertanyaan, kelompok A yang menjawab. Materi pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, saya akan memberikan hasil laporan hasil diskusi kepada kalian. Dan hasil laporan tersebut kalian tuliskan di situ. Baik, Ibu akan berikan waktu 10 menit. Apakah 10 menit itu cukup? Baik, sudah cukup ya 10 menit. Oke, 10 menit telah berlalu. Kepada kelompok Sasuke sama Cindy, saya persilahkan untuk ke depan untuk mengutarakan hasil presentasi kalian tadi. Kepada kelompok Cindy, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oh, ternyata di kelompok si Cindy ada salah satu teman mereka yang tinggal di dataran rendah yang pekerjaannya seperti nelayan, petani garam, pantai, penjaga pantai, dan lain-lain. Nah, kalau teman Cindy yang tinggal di dataran tinggi, dia lebih banyak bekerja di pertanian, bertani, beternak seperti memelihara ayam, sapi, kerbau. Kalau dia bertani menanam jagung, padi, ubi, kelapa sawit, pohon kelapa. Nah, di setiap daerah itu terdapat pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau di kota itu seperti begini. Ada guru, pegawai kantor yang bekerja sebagai dokter dan lain-lain sebagainya. Ada juga seorang guru, pegawai kantor, dokter itu dipekerjakan di daerah perkampungan. Nah, hal itu dapat terjadi karena mereka diutus hanya beberapa, tidak sebanyak kita yang tinggal di kota. Begitu ya anak-anak. Dan pekerjaan tersebut tidak mayoritas ya. Apakah kalian semua sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baik, kita dapat menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu
di setiap daerah mata pencarian masyarakatnya pasti akan berbeda-beda. Seperti di daerah A, maka mata pencarian juga beda, dan di daerah B mata pencariannya akan beda. Seperti begini, orang yang tinggal di dataran tinggi dan di dataran rendah, maka mata pencarian mereka itu berbeda. Jadi kan yang berkebun, berternak kan berbeda. Apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, maka ibu ingin bertanya kepada kalian, kesimpulan apa sih yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, benar. Pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa di setiap daerah ataupun di setiap tempat tinggal kita terdapat perbedaan pekerjaan ataupun kita bekerja sesuai dengan di mana kita tinggal. Baik, ibu berpesan kepada kalian, kalian harus mengingat pembelajaran kita pada hari ini, karena pembelajaran hari ini sangat berguna bagi kalian untuk ke tingkat selanjutnya. Baiklah, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, maka ibu mengucapkan terima kasih. Selamat siang.